Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 10, pertemuan ke-10. Kita masih membahas soal-soal pada fenomena kuantum. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan masalah pada fenomena kuantum. Kita ambil soal yang pertama. Seberkas sinar kuning yang frekuensinya dijatuhkan pada permukaan logam yang memiliki energi ambang 4,2 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Apabila ini tetapan Planck, energi kinetik elektron foton yang terlepas dari permukaan logam adalah 2,4 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Hitunglah frekuensi sinar tersebut, yaitu sinar kuningnya ini, ya. Kita lihat pembahasannya. Usahanya atau W-nya sama dengan 4,2 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. EK-nya 2,4 kali 10 pangkat negatif 18, ya. Ini tetapan yang sudah ada, maka berapakah frekuensi foton yang menyinari logam atau warna sinar kuning, ya. Maka EK sama dengan HF dikurangi dengan W, ya. Kemudian karena yang dicari adalah frekuensinya, maka F-nya sama dengan EK ditambah fungsi kerjanya dibagi dengan H. Baru kita masukkan angka-angkanya, ya. Karena kebetulan sudah pakai satuan Joule semua, maka lebih mudah kita menyelesaikannya. 2,4 kali 10 pangkat negatif 18 ditambah 4,2 kali 10 pangkat negatif 18 dibagi 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Ya. Maka ini 6,6, ya. 6,6 kali 10 pangkat negatif 18 dibagi 6,6 kali 10 pangkat negatif 34, hasilnya 10 pangkat 16 S. Jadi ternyata soal ini lebih sederhana, ya. Ini persamaan yang kita inginkan. Soal nomor 2. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika logam dijatuhi foton, ternyata elektron dari permukaan logam memiliki energi kinetik maksimum 19,86 kali 10 pangkat negatif 20. Hitung frekuensi fotonnya. Ini adalah tetapan Planck, ya. Kita bahas bersama-sama. F0-nya 4 kali 10 pangkat 14 Hz. EK-nya 19,86 kali 10 pangkat negatif 20 Joule. Maka ini tetapan yang sudah ada, berapakah frekuensinya, ya. Maka dengan demikian EK sama dengan HF dikurangi HF0, ya. Ini sudah ada harganya, ya. Adalah F0-nya, maka F sama dengan EK ditambah HF0 dibagi dengan H. Karena di sini diketahui frekuensi ambangnya, EK-nya diketahui. Dimasukkan nilainya, ya. Atau boleh demikian, ya. F sama dengan EK dibagi dengan H ditambah dengan F0.
Ini cara mengurangi perkalian terlalu banyak, mungkin ini bisa dilakukan ya. 19, ya. 86 kali 10 pangkat negatif 20 dibagi 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 ditambah 4 kali 10 pangkat 14. Hasil yang depan 3,01 kali 10 pangkat 14 ditambah 4 kali 10 pangkat 14. Maka frekuensinya menjadi 7,01 kali 10 pangkat 14 S. Jadi inilah yang kita inginkan. Dengan faktor ini, ya, persamaan ini, kita bisa lebih cepat menyelesaikan persoalannya. Ya. Itu soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Hitunglah energi foton dari gelombang cahaya yang memiliki frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini tetapan yang biasa yang diketahui dalam fenomena kuantum. Yang diketahui dalam soal frekuensinya 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini adalah tetapan Plancknya, berapakah E-nya? Maka ini E sama dengan HF, ya. Berbanding lurus dengan frekuensinya. Dimasukkan angkanya, nilainya 6,6 kali 5, ya. Kemudian 34 negatif 34 ditambah 14 masih ada 20 negatif 20. Maka 33 kali 10 pangkat negatif 20 Joule. Atau dalam satuan EV 33 dibagi 1,6. Ya. Ini masih ada negatif 1. Maka 20,36 kali 10 pangkat negatif 1 EV. Ya. Ini negatif 20 tambah 19. Masih ada 10 pangkat negatif 1. Ya. Kemudian dalam satuan EV menjadi 2,063 dalam satuan EV. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 3. Ya. Kita harus pandai merubah dari satuan Joule ke satuan EV dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Fungsi kerja logam natrium diketahui 2,3 eV. Berapakah lambda maksimum yang dapat menimbulkan efek fotolistrik pada kristal natrium? Ya. Ini yang diketahui ketetapan cahaya dan tetapan Plancknya. Ya. Maka fungsi kerjanya 2,3 eV. Ini tetapan Plancknya, maka lambda maksimum berapa apabila 1 eV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Kita lihat kalimat ini. Pada keadaan ambang, ya, energi foton tepat sama dengan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam dengan fungsi kerja minimum. Ya, fungsi kerja minimum, maka panjang gelombangnya menjadi maksimum. Sehingga ya, fungsi kerja minimum sama dengan E sama dengan HC per lambda maksimum. Sehingga lambda maksimum yang harus diperoleh adalah ya, HC dibagi dengan fungsi kerja minimum. Itu. Nah, maka dimasukkan nilainya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,3 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Yang ini dikalikan 3, 19,89. Ya, dibagi 2,3 kali 1,6, 3,68. Ini menjadi pangkat negatif 7, maka hasil yang depan adalah 4,99 kali 10 pangkat negatif 7 meter, atau ya, lambda maksimumnya 4,99 ya, kali nanometer ya.
Berarti kalau nanometer adalah menjadi 400 ya, 499 nanometer. Maaf ini. Ini 499 nanometer atau 4990 dalam satuan angstrom. Jadi inilah persyaratan yang diinginkan. Kalau keadaan ambang, maka fotonnya sama dengan energi untuk melepas elektron. Ya, energi fotonnya. Ini persamaan yang diinginkan. Ya. Jadi kita harus memahami ini sehingga kita bisa menyelesaikannya. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Berapakah beda potensial yang diperlukan untuk menghentikan elektron yang tercepat sekalipun yang dibebaskan dari permukaan nikel dengan cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 200 nanometer. Ini fungsi kerjanya adalah 5,01 eV. Ini tetapan-tetapan terkait pada soal. Kita bahas bersama-sama fungsi kerjanya 5,01 eV. Ini tetapan Planck, kemudian panjang gelombangnya 200 nanometer atau 2 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Berapakah beda potensialnya? EK sama dengan EV. EK sama dengan HC per lambda dikurangi dengan W. Karena di sini sudah ada panjang gelombang. Maka ini persoalannya kemudian yang dicari adalah V. Maka ini digabungkan ya, kedua persamaannya EV sama dengan E dikurangi dengan W. Ini adalah HC per lambda sama dengan E. Maka V itu sama dengan E dibagi dengan W dibagi dengan E muatan elektron. Sehingga kita hitung dulu yang ini ya. E sama dengan HC per lambda ya. Maka 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 7. Hasilnya ya 9,9 kali 10 pangkat negatif 19. Ini 19,8 dibagi 2 ya, maka 9,9 kali 10 pangkat negatif 19. Fungsi kerjanya sudah ada ya. Maka ini dalam satuan EV menjadi 6,1875 ya. Baru E dikurangi dengan W dibagi dengan E ya. Maka W-nya sama dengan 5,01 eV. Sehingga ya, ini dalam satuan ya. Dalam satuan Joule adalah 8,016 kali 10 pangkat negatif 19 Joule ya. Ini dikurangi ya, maka ini dikurangi yang ini dikurangi 9,9 dikurangi 8,01 ya. Maka ya 6 ya 6,1875 dikurangi 5,01 ini ya. 5,01 dalam satuan EV ya, dalam satuan EV. Jadi yang diperlukan hanya EV-nya ya. Maka dengan demikian 6,1875 dikurangi 5,01 dibagi E dikalikan dengan EV. E dibagi E1 maka 6,1875 dikurangi 5,01 adalah 1,1775 volt. Jadi kita tidak usah menghitung, ini tidak usah dimasukkan angkanya 1,6 ya, kali 10 pangkat negatif 19. Karena E dibagi E1 maka tinggal yang atas saja 1,1775 dalam satuan volt. Ini yang diinginkan pada soal nomor 5 ya. Kita tidak bingung dengan E dibagi E tetap hasilnya 1 sehingga sisanya ya adalah 1,1775 volt.
Kita lihat pada soal nomor 6. Berapakah eka maksimum elektron yang dikeluarkan permukaan kalium oleh cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 200 nanometer? Berapakah potensial penghambat untuk menghentikan keluarnya elektron? Jadi dalam rangkaian itu tidak ada arus kan itu. Bila panjang gelombang ambang kalium untuk efek fotolistrik adalah 440 nanometer. Ini ketentuan yang sudah ada dalam fenomena kuantum. Kita lihat yang diketahui dalam soal. Panjang gelombang ambang 440 nanometer atau 4,4 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter ya. Ini tetapan pelangnya. Ini lambda yang untuk menyinari 200 nanometer ya. 200 nanometer ya, atau 2 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Berapakah eka maksimum dan berapakah beda potensialnya? Ini menggunakan panjang gelombang semua ya, maka dengan demikian ini yang paling besar, ini yang paling kecil kan itu. Sehingga ini bertanda positif ya, karena ini berbanding terbalik kan itu. Sehingga eka maksimum sama dengan HC ya. Kemudian perkalian dari 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Maka ya, kalau kita ingin mengambil persamaan ini dengan menyamakan penyebutnya, maka HC perkalian dari lambda 0 dikurangi dengan lambda dibagi lambda 0 dikalikan dengan lambda. Ya. Kemudian ya, ini hasilnya adalah 6,63 ya kali cahaya ini. 6,6 kali 3 itu atau 6,63 itu kali 3 adalah 19,89. Ini perkalian ini ya. Maka dikalikan 10 pangkat negatif 26. Kita ambil dulu persoalannya. Kita tidak usah merubah satuannya ini juga tidak apa-apa. Yang penting masih ada 10 pangkat 9 ya. Maka 440 dikurangi 200 dibagi 440 kali 200. Tetapi harus dikalikan 10 pangkat 9. Nano dibagi nano kuadrat ya. Berarti masih ada 10 pangkat 9. Maka eka maksimumnya 19,89 kali 10 pangkat negatif 17. Ini 9 ditambah negatif 26. Kemudian ini hasilnya adalah 12 dibagi ya, 12 dibagi 4.400 kan itu. Ya. Maka dengan demikian ya, ketemunya berarti ini sudah diringkas ya, sudah diringkas ini. Sudah diringkas. Pecahannya sudah diringkas, maka 12 kali 19,89 dibagi 4.400 menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ya. Jadi ini hasilnya sudah diringkas, baru hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 19 Joule atau 3,125 EV. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 6 ya. Ini persamaan yang kita gunakan. Kebetulan satuannya sama-sama nanometer, maka di sini kita ambil saja dengan cara yang sama 440 dikurangi 200 dibagi 440 kali 200. Ini sama saja nano dibagi nano kuadrat ya. Maka masih ada 10 pangkat 9. Jadi inilah yang kita inginkan pada soal nomor 6 ya. Dan keseluruhan soal yang sudah ada sudah kita bahas semua pada pertemuan kali ini ya. Dan kita
banyak menemukan kesimpulan-kesimpulan yang dapat mempercepat pekerjaan dari soal-soal fenomena kuantum. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.